Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, hari Selasa pagi kita kembali hadir dalam program yang selalu ditunggu-tunggu, Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Dan pagi ini, suasananya akan sedikit berbeda, lebih ceria dan penuh irama. Karena sudah hadir bersama kita, Ibu Laila SPD, sosok pendidik kreatif yang akan berbagi kisah tentang bagaimana matematika bisa tampil cantik lewat pantun dan lagu. Belajar sambil bersenandung, kenapa tidak? Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami. Langsung saja untuk membantu obrolan pagi ini kita sambut rekan kita yang sudah siap di studio, Mastur Taher. Silakan Bang Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Selasa 21 Oktober 2025 bertemu kembali dengan saya Mastur Taher dalam acara program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama saya Mastur Taher. Para pendengar Radio Pandawa dimanapun saja berada, hari ini alhamdulillah agak ceria karena yang hadir pertama kali sepanjang program ini yang ke-12 ini adalah seorang ibu-ibu, dan beliau adalah Ibu Laila SPD. Dan temanya pun sangat unik dan menarik, yakni matematika berhias lagu dan pantun, karena beliau adalah seorang guru. Pendengar sekalian, cara ini disponsori oleh Topnet, CH Coffee First Class, Ususi dan Watapsa. Dan kami mengharapkan dan menyediakan partisipasi saudara di Instagram, X, Facebook, WA, dan juga melalui audio streaming pandawa.com. Baik para pendengar sekalian, ya. Program ini ditaja adalah untuk menggali inspirasi dari kehidupan para tokoh, ya, yang kita anggap adalah tokoh yang sukses, terutama bagi para generasi muda, apalagi seorang yang memang sudah berkecimpung dalam dunianya masing-masing. Dan kali ini dunia pendidikan menghadirkan seorang Ibu Laila. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyediakan waktu untuk hadir walaupun di tengah kesibukan tugas mengajar. Tapi ini juga dalam rangka untuk sosialisasi bagaimana cara mengajar dengan cara yang begitu unik, ya. Apalagi di negeri pantun ini, ya, memang harus menjadi menjiwai setiap kegiatan, ya. Dan kegiatan yang paling ditakuti oleh siswa itu belajar mengajar tentang matematika. Ini ya luar biasa ide yang disampaikan Bu Laila ini. Para pendengar sekalian, ya, sebelum kita lanjutkan ke materi pokok kita, yakni matematika berhias lagu dan pantun, ya, Bu Laila, kami minta untuk menyapa para pendengar dan memperkenalkan diri sepintas. Silakan Bu Laila. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua. Salam bahagia kami ucapkan. Saya saat ini sebagai guru SMP Negeri 10 Tanjung Pinang. Di samping mengikuti berbagai aktivitas juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan alhamdulillah punya hobi menulis sehingga memiliki semangat lah untuk mencari inspirasi dalam rangka menulis, karena dengan menulis kita insya Allah akan dapat berbagi, dan menulis juga adalah terapi dalam kejiwaan, ya. Itu bisa menjadi terapi, dan mudah-mudahan kita semua bangkit untuk latihan menulis senantiasa. Iya, perkenalkan tentang diri Bu Laila, mamanya lahir di mana, kemudian berapa anaknya dan sebagainya lah, silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, nama memang singkat Laila. Malam artinya, ya. Iya, karena waktu itu lahir di bulan Ramadan. Maka Laila. almarhum kalau di kampung itu kan
datuk dari emak kita tuh namanya Nyang ya, kita panggil Nyang. Nyang, Maka almarhum Nyang memberikan nama Laila karena berkaitan dengan Lailatul Qadar. Oh begitu ya. Ya, Insyaallah. lahirnya pada 6 Ramadan. Dan mengajar di SMP Negeri 10 Tanjung Pinang, khusus di materi pembelajaran matematika. Kemudian sehari-hari juga sebagai ibu rumah tangga dengan suami dan 5 anak. 5 anak ya. Alhamdulillah. Sama dengan saya kalau gitu. 5. Sebenarnya masih sedikit kalau kita hitung-hitung ya, tapi Allah berikan 5, itulah semampu kita yang Allah perhatikan. Jadi 5 itu sedikit. Ini banyaknya berapa? Lihat orang lain ada yang bisa 10, ada yang bisa dapat 12 ya. Rezeki kita 5. Itu mungkin dari satu induk. Nah, kalau lebih dari satu induk mungkin lebih dari 5 ya. Oke, terus. Ya, terus. Nah, kemudian ya lahir di Daik Lingga. Daik Lingga. Ya, asli Melayu ya. Sehingga punya keinginan serta minat lah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kedaerahan dari segi budaya, dari segi karya, dari segi adat istiadatnya. Terutama bidang yang paling suka digeluti? Ya, memang pantun. Ya, pantun, puisi juga, cerpen gitu. itu memang dari kecil lah ya kita sudah mengenal. Kemudian juga memang dari SMP juga saya sudah menulis cerpen tapi tidak pernah dipublikasikan. Oh gitu. Jadi memang betul-betul latihan menulis ya. Jadi semangat itu ada dan terus muncul sehingga itu juga yang membuat saya termotivasi menulis ini dan disupport betul oleh suami saya. Yang beliau selalu mengatakan dikumpul, nanti dibikin buku. Karena setiap orang perlu, saya tulis. Saya perlu, saya tulis. Tapi nanti berserak-serak ya di buku ini, buku itu. Tapi motivasi beliau luar biasa. Kumpul lama-lama dengan adanya program menulis saya ikut. Dah bisa akhirnya saya mengumpulkan beberapa tulisan untuk dijadikan buku. Jadi suami ini orang Daik juga boleh lah ya. Sama-sama Daik ya. Daik ketemu Daik. Jadi ketemunya di Gunung Daik nih ceritanya. Ya memang merantaunya jauh tapi ketemunya orang sekampung juga sebagai pasangan hidup. Para pendengar sekalian ya. Suami Bu Laila ini Abdul Haji Dr. Andes, teman SMA saya dulu ya. Alhamdulillah kami juga terakhir sama-sama menulis buku tentang adat istiadat budaya Melayu ya. Gitu. Bu Laila sudah berapa buku yang ditulis? Belum sampai 10 lah. Belum sampai 10. Tapi buku yang sekarang yang kita bahas ini kan saya ambil judulnya dari buku Bu Laila. Ya. Buku yang keberapa tuh? Itu buku yang pertama sekali. Oh pertama. Oh jadi kurang dari 10. Berarti lu lebih banyak Bu Laila daripada suaminya Abdul Haji. Menulis bukunya. Ya tapi buku saya tipis-tipis. Oh tipis. Buku beliau tebal-tebal. Iya, buku ya tebal-tebal sampai apa bosan orang lihat aja. Oke, itu kehidupannya dengan 5 anak ya, suami alhamdulillah kawan dan kami juga sering waktu SMA itu main-main dan tidur di rumah datuk saya tuh sama suami. Waktu SMA dulu kan pakai selimut yang besar dari Arab itu, geba kami sebut itu. Itu pengalaman dengan Pak Abdul Haji. Terus pendidikan boleh lah. Pendidikan ya seperti yang lain juga dari SD sesuai yang ada di kampung saat itu ya. SMP kemudian itu di Daik. Sementara SMA karena di Daik waktu itu belum ada, kami sekolah di Dabuk juga. Dabuk, SMA 1 Dabuk. Dekat kuburan tuh kan? Ya. Iya. Waktu itu ya mudah-mudahan nih guru-guru kami atau alumni juga mendengar ya. Semoga keberkahan untuk kita semua. Dari SMA yang 1 itu awalnya kelas 1 kami di SMA yang di Sekop Darat. Kelas 2 kami di Setajam. Kelas kuburan. 3 pindah lagi ke SMA yang di Sekop. Jadi bolak-balik. Saat itu kan belum ada SMA 1 ataupun SMA 2. Jadi kita saat itu kelas 1 dan kelas 3 mungkin waktu saya kelas 1 masuk di kelas 3. Satu gedung sebenarnya kita tuh. Dan waktu ospek ya, Pak Masuk dulu sering juga masuk ke kelas-kelas kami saat kami masih baru menjadi siswa. Pengarahan ospek waktu itu OSIS ya betul. Jadi kelas 2 kan pindah ke Setajam. Kelas 3 balik lagi sesuai dengan jumlah
lokal yang ada bisa jadi ya. Oh, Nah, iya. setelah 88 ya baru ada SMA 1, SMA 2 kalau tak Oh, salah iya. saya. Iya. Nah, kemudian melanjutkan lagi kuliah ke Pekanbaru di jurusan matematika di Universitas Islam Riau. UIR ya terkenalnya. D3, kemudian S1 melanjutkan lagi di Universitas Terbuka. Ya, Selesai tahun berapa? Kalau di Universitas Terbuka itu termasuk cukup lama saya baru selesai itu. Saya masuk 1957, tapi selesainya sudah sekian tahun ya, karena menganggap waktu itu lebih enjoy aja tanpa harus mengejar S1-nya. Tapi ternyata harus menyelesaikan S1, padahal hanya tinggal memperbaiki nilai. Itu yang tertinggalnya cukup lama. Itu yang membuat saya lama baru selesai. Ya memang Universitas Terbuka itu lebih perasaan kita adalah sambilan itu kan. Saya sendiri setelah tamat S1 juga masuk Universitas Terbuka jurusan administrasi negara. Tak selesai karena menganggap itu ya bukanlah yang utama. Tapi kalau dia terbuka, tetap terbuka kapan pun bisa. Ya dibuka senantiasa ya. Baik Bu Lala, itu pendidikan sudah, keluarga, terus sekarang udah 5 anak. Kalau boleh tahu tuh gimana anaknya, sudah berapa yang berkeluarga atau masih ada semua? Yang sudah berkeluarga 1. Ya, kami kan termasuk yang namanya jodoh itu kan urusan Allah. Jadi menikah itu udah usia 28-an ya. Sehingga ketika punya anak itu sudah menginjak umur 30. Dan Allah mengatur pula yang jarak anak-anak itu tidak terlalu jauh, kecuali ada yang jauh itu 2 dengan yang ketiga. Jadi 5 anak ini jaraknya dekat-dekat, sehingga dalam urutan bersekolahnya juga bisa berurut. Oh gitu. Jadi anak yang pertama lahir tahun 1959, sedangkan yang terakhir lahir tahun 2007. Jadi masih sekolah. Yang terakhir masih sekolah di pondok, dan yang lain ada yang masih kuliah 2. Yang udah berkeluarga 1. Jadi yang belum baru 1 yang berkeluarga ya. Yang laki-laki. Sementara dari 5 itu 3 perempuan, 2 laki-laki. Yang pertama dan yang terakhir laki-laki. Iya. Sebetulnya banyak kesamaan kita nih Bu Lela. Kita sama-sama punya 5 anak, ya cuma anak saya belum ada yang berkeluarga. Ya, terus sama-sama dari DAI ya. Terus sama-sama Universitas Terbuka, saya tidak selesai, boleh selesai. Kemudian sama-sama belajar menulis sejak SMP. Sama saya juga menulis SMP itu ada cerpen, ada puisi, ada pantun dan sebagainya itu ya. Cuma ya kebetulan suaminya juga adalah kawan, sama-sama belajar di rumah datuk saya waktu itu 2 tingkat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bernostalgia sambil elaborasi karya-karya yang Bu Laila tulis dengan tema matematika berhias lagu dan pantun. Baik para pendengar sekalian, ya kita mulai nih dengan membahas tema kita pada hari ini. Nah, ini memang saya melihat sebuah ide yang belum pernah, atau orang sudah ada, cuma tidak ditulis ya. Bagaimana mengajarkan matematika berhias lagu dan pantun. Jadi bisa Bu Laila jelaskan ini latar belakang sampai muncul ide seperti itu. Awalnya memang itu rasanya memang sudah melekat ya pada diri saya itu, kesenangan atau minat dengan pantun. Namun secara langsung mengajarkan anak-anak didik atau siswa itu saya ngajarnya matematika. Jadi terkesan kan tidak linear ya. Tidak sinkron. Iya. Ya. Namun karena hobi dan minat itu terus berakar nih di dalam dada. Kalau ada lomba pantun, siswa ikut. Jadi pada tahun 97 ya mungkin ya. Itu ada siswa kami yang awalnya mereka memang tidak pandai pantun, tapi mereka mau dibina. Sehingga waktu mereka lomba berpantun di RRI, itu masih marak ya karena memang digalakkan pantun. Jadi waktu itu mereka yang ikut meraih juara 1. Sehingga dari SMP itu ya? SMP sampai 10. Jadi saya mikir ternyata walaupun mereka belum biasa pantun,
ketika diasah mereka bisa. Apalagi betul. waktu itu berbalas pantun kan secara langsung nih. Ya, ya, Jadi ya. mereka bisa menyusun kata-katanya Secepat itu iya, ya. benar sekali. Jadi bisa itu semakin motivasi saya bahwa pantun itu bisa nih ditebarkan gitu di mana-mana. Nah, jadi akhirnya kalau diminta untuk menyampaikan kata-kata di satu forum atau ada kegiatan-kegiatan yang orang lain juga butuh pantun, maupun di sekolah itu kalau ada kata sambutan dari anak-anak, kadang-kadang guru juga ya, itu selalu minta pantun. Dan karena saya kadang-kadang di forum, kebetulan saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di luar, apakah itu BKMT, PKK ya, BKOW juga, di Salimah juga ya, saudara muslimah. Dan kalau dalam sambutan itu misalnya mengisi majelis taklim ya, selalu bisa selingin dengan pantun. Akhirnya yang mendengar kalau mereka butuh pantun selalu minta. Ya, ya. Jadilah saya itu kebiasaan, jadi kalau orang minta nulis, minta tulis. Akhirnya saya mikir ternyata pantun itu dibutuhkan. Nah, saya hubungkan dengan pembelajaran matematika untuk menarik minat siswa, karena selalu matematika itu dijadikan pelajaran yang dianggap momok, menakutkan. Ya. Rata-rata guru matematika itu ditakuti oleh siswanya mulai sejak SD. Ya. Nah, jadi saya ingin mengubah siswa itu bukannya takut lagi di matematika, harusnya senang. Dan harus kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya mereka benar-benar merasakan, oh matematika itu ternyata bukan yang menakutkan. Nah, mulailah saya menggubah lagu, dan dalam selang-selang waktu di pembelajaran saya berpantun, kan anak-anak senang nih. Sampai-sampai mereka tuh kadang-kadang ada yang juga punya kan anak-anak itu minat juga dengan pantun, mereka tuh mau berbalas gitu. Misalnya mereka tuh punya pantun yang mereka pernah tahu lah, pernah mereka hafal. Jadi mereka, Bu, Ibu balas ya, jadi sampai dalam belajar ya, jadi terasa kan bahwa mereka juga minat dan harus dikenalkan dengan pantun. Nah, saya berusaha setelah ada beberapa pantun yang saya tulis, oh ini mengena dengan pembelajaran gitu ya, untuk membuka pembelajaran, untuk mengungkapkan makna pembelajaran itu, materi itukah, atau untuk menutup biar anak itu punya kesan ya, bahwa kemarin Ibu pakai pantun ini loh waktu menjelaskan gitu ya, waktu mengenai materi ini adalah mudah-mudahan itu terasakan. Dan saya juga mengubah lagu itu pernah di tahun 2000 ya, di mana saya ambil lagu, karena lagu anak-anak tuh sudah berkurang sekali nih diperdengarkan lagunya, apalagi untuk diminati oleh anak-anak. Pertama sekali untuk lagu itu saya pakai lagu Ayo Belajar Matematika, saya ambil nadanya dari lagu Menanam Jagung. Oh iya iya. Nah, jadi hampir setiap kelas yang saya masuki, saya ajar anak-anak, saya ajak mereka menyanyikan lagu. Jadi kan ada suasana yang tergambar di situ. Oh, ternyata matematika itu ada nyanyinya. Oh, ternyata matematika itu ada gembiranya. Karena saat itu belum ada nih kurikulum Merdeka kah, waktu itu KTSP dan sebagainya. Yang sekarang nih pembelajaran merdeka ya, pendekatan pembelajaran mendalam ya, pendekatan mendalam, memang terasakan ternyata ketika pembelajaran itu kita berikan dengan gembira, anak akan betah kan, akan enjoy dalam pembelajaran. Nah, jadi waktu melihat kondisi belajar yang terkesan ya bagi anak-anak tuh matematika itu menyeramkan, maka itulah cara saya diantaranya untuk mengubah, selain dengan bercerita. Jadi juga tuh saya selalu suka juga tuh bercerita ke anak-anak, bahkan teka-teki tuh selalu kita mainkan. Dan dengan lagu ternyata anak-anak muncul rasa senang ya. Kemudian mudah-mudahan nih tertanamlah di otak mereka, oh bahwa matematika itu bukan yang menakutkan. Kemudian kalau ada materi tentang bangun pada matematika itu, misalnya tentang layang-layang ya, kami nyanyi lagu layang-layang. Ya, jadi begini tentang pantun itu, sebetulnya orang Melayu ini, terutama orang yang Melayu secara keseluruhan, darah daging itu memang berpantun. Kita tidak sadar bahwa ternyata itu
nilainya luar biasa. Kan Masya sekarang sudah mendunia, Betul, bahkan betul. menasional katakanlah. Tapi sebetulnya ya pantun dengan matematika itu kita menganggap seakan-akan tidak Terpisah, sinkron ya. Tapi Iya. sebetulnya Ibu Laila ingat tidak, ada pantun yang sangat populer dan itu pembelajaran matematika. Tahu Bu Laila? Apa tuh Pak? Nah itu, ya saya baru teringat. Kan ada pantunnya begini. 2, 3 Iya. kucing berlari, kan? Manakan sama si kucing belang. Lanjutkan. 2, 3. 2, 3 boleh dicari, Ah. bukan sama suamiku seorang. Kan begitu. Itu kan ada matematikanya. Iya, Cuma matematika. kita ya bukan Iya. pembelajarannya, cuma nilai ada 1, 2, 3 dan 4. ya, terus 5, 6, 7, 8, terus Ya bisa dilanjutkan tuh. nah, jadi begitu ya. Jadi pembelajaran melalui lagu dan pantun. Jadi Ibu Laila ya. Bagaimana? Ya tadi Ibu Laila sudah menyampaikan apa tanggapan murid yang menyenangkan. Memang salah satu problem matematika ini ya. Pembelajaran itu membuat apa menakutkan, suntuk. Bahkan sebetulnya siswa yang tadinya pintar sekalipun berhadapan dengan matematika menjadi bodoh, apalagi gurunya agak killer dalam bahasa kita kan. Terus terang pengalaman kita ada di SD, SMP, SMA, itu gurunya rata-rata killer, bukan karena sifat gurunya, tapi gurunya pun menjadi apa ya, karena muridnya tuh Tuntutan bisa ya, jadi ya. ya saya tadi kan di SMP, Harus fokus. ada kawan yang karena saking takutnya dengan guru matematika, dia ditanya 2 tambah 2 saja, SMP itu tak tahu itu. Saya nggak namanya kawan di dapur Karena namanya takut Sabirin ya. ya itulah anunya. Jadi ide ini muncul, nah itu tanggapan anak-anak. Oke, bagaimana dengan guru-guru lainnya? Nah, alhamdulillah lingkungan kami itu memang saling support ya, kawan-kawan. Jadi saya merasa enjoy aja gitu, malah termotivasi sehingga walaupun bukan bidang saya, tapi saya selalu dilibatkan nih oleh teman-teman untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bahasa maupun sastra. Jadi saya bisa menyalurkan minat dan hobi saya tanpa ada beban tanpa ada beban dari lingkungan, bahkan saya merasa tersalurkan. Itu yang saya rasakan. Jadi memberi pelajaran matematika tersalurkan, berpantunnya juga Iya, tersalurkan benar dalam satu sekali. momen Iya. proses belajar mengajar. Baik, para pendengar sekalian, itu sekilas ya. Pertama, tema kita tentang matematika berhias lagu dan pantun. Kita akan lanjutkan season berikutnya setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Ya, baik para pendengar sekalian, bertemu kembali dengan saya Mas Nur Tahir di acara Sudut Mata. Pada kilasan ke-12 ini bersama Bu Laila dengan tema matematika berhias lagu dan pantun. Ya, ya Bu Laila. Jadi kita sudah bukan sepakat, sudah memfinalkan bahwa sebetulnya ya, walaupun matematika itu sebuah pelajaran yang menakutkan, tapi bisa digembirakan dengan cara berpantun. Walaupun sebetulnya pantun-pantun kita memuat dasar-dasar matematika seperti pantun tadi maupun pantun 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau suruh makan ya begitu cepat, kalau suruh kerja banyak alasan. Ya, Bu Laila ya, ini kan bagaimana nih Bu Laila mengemas ya, sebuah pembelajaran dengan pantun-pantun dan lagu itu ya, pengalaman Bu Laila. Ya, baik. Itu semua kan dalam kita menghadapi siswa itu kan tidak serta-merta kita tiba-tiba langsung action ya. Tentunya memang sudah harusnya menjadi hal yang yang berasal dari suasana hati kita juga. Nah, kalau kita lagi dalam perasaan, kata orang Melayu, lagi runsing gitu ya, masuk kelas tiba-tiba ini kan tidak langsung bisa menciptakan suasana ya. Tapi bagaimana kita di kelas itu memang dengan hati kita membersamai peserta didik kita, maka itu akan muncul ide-ide. Apalagi kalau kita mengajar itu kan ada programnya, rencana pembelajaran. Walaupun tidak tertera di situ kita menggunakan pantun, tapi kita berpikir, oh biar hidup suasananya kita begini. Nah, jadi kalau saya teringat, saya pembelajarannya itu ternyata
tentang segitiga misalnya ya. Nah, saya tuh mencari-cari ini apa nih pantun yang cocok nih untuk bisa digunakan. Nah, jadi ketika saya teringat tuh saya tulis. Kemudian kalau materinya itu ternyata tentang lingkaran. Nah, kadang ada lagu yang saya buat juga, yang saya gubah gitu biar anak-anak ingat unsur-unsur lingkaran. Walaupun waktu itu lagu-lagu yang masih populer dan sering dinyanyikan sekitar kita tuh Cucak Rowo ya. Oh. Jadi makanya saya buat ya, ada kata-kata titik pusat, jari-jari gitu kan. Jadi iramanya lagu-lagu Iya, sudah populer. iya, Nah, tapi terus kata-katanya Iya. saya gantilah dengan unsur-unsur lingkaran. coba bolehlah praktekkan biar kita dapat pelajaran juga. Seperti ya, titik pusat jari-jari diameter. Jadi kan anak-anak ingat nih. Oh, iya. unsur lingkaran. Jadi itulah sebagian cuplikannya. sebagian lah. Ada busur, ada tali busur kan. Jadi akhirnya kan kita berharap anak-anak itu ingat kata-kata unsur-unsur lingkaran itu tanpa dia harus menghafal. Kita kan pinginnya mereka paham, bukan sekedar hafal ya. Iya. Jadi ketika kita sudah berikan gambar, sudah tunjukkan yang mana unsur-unsurnya, maka dengan lagu itu membantu karena iramanya itu kan harus sesuai nih dengan kata-kata yang dia sebutkan. Nah, itu kita harapkan bisa membuat mereka mengerti. Nah, jadi kalau dalam ada waktu senggang, ya, saya memang berusaha mencari apalagi ya yang cocok, apalagi materi di matematika ya, yang bisa saya tulis dulu. Nanti kalau memang sampirannya belum ada, belakanglah sampirannya, isinya dulu. Begitu juga lagu-lagu yang saya kira ini mudah-mudahan bisa nih dengan lagu. Ini kita jawab pertanyaan dari para pendengar melalui Facebook. Satu dari Pak Mas Yanto dan kedua langganan ya, Seputri nih ya. Nah, Pak Mas Yanto menanyakan begini. Mengapa pantun itu bisa membantu belajar matematika dengan lebih menyenangkan? Apa unsur dari pantun itu? Nah, yang pertama gambaran ya. Tadi kita bicara tentang gambaran saat pembelajaran matematika itu suasananya orang bayangkan menegangkan. Seram, ya. menegangkan. Siswa pun kala itu masih terbawa-bawa di perasaannya matematika itu sulit, matematika itu menakutkan sehingga dalam belajar dia tuh terkesan tegang ya karena mungkin sudah image ya bahwa matematika itu memang menakutkan. Nah, itu yang ingin kita hindari dan kebetulan keterampilan yang sedikit saya punya ini saya ingin gunakan sehingga kalau ada hal yang bersifat selingan ya tentu anak-anak akan ini sedikit kan merasa enjoy ya, merasa ini sedikit lah dia tidak begitu tegang. Kemudian karena pantun ini juga budaya kita ingin ini juga dimasyarakatkan sehingga anak-anak terbiasa mendengar pantun, anak-anak terbiasa menyusun pantun itu seperti ini. Dan lagi biar anak-anak para siswa itu merasakan ternyata matematika itu tidak hanya angka-angka gitu. Ternyata walaupun matematika kita juga sebenarnya bisa loh untuk bermain dengan aksara, bisa menulis, bisa berpantun gitu, bisa puisi, bisa cerpen. Itu yang saya inginkan muncul di anak-anak. Istilahnya mereka itu walaupun ada anak-anak yang senang dengan matematika, kemudian menguasai matematika, dia juga kita harapkan tidak melulu matematika itu, dia juga punya kecerdasan yang mengarah pada hal-hal seperti seni sastra ini. Itu yang kita harapkan. Oke. Nah, kemudian dari Kaisa Putri ini, ya, bagaimana caranya Bu agar siswa semangat belajar matematika selain menggunakan pantun? Nah, ini kebalikannya dari tadi. Ada cara lain selain pantun? Bukankah sebagai seorang guru kita seharusnya memiliki berbagai sarana ya untuk memotivasi, kemudian untuk mendukung pembelajaran biar para siswa paham. Nah, yang pertama kita juga harus memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa pembelajaran matematika itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika itu merupakan bekal untuk mereka nanti meraih cita-cita mereka seperti apapun, bagaimanapun nanti cita-cita mereka tidak lepas dari matematika. Maka
selalu kita ajak mereka bicara. Apa ya nak yang sehari-hari kita ceritakan bahwa matematika itu tidak lepas dari kehidupan mereka. Lingkaran hidup mereka, siklus hidup mereka dalam 24 jam itu tidak ada lepas dari matematika. Nanti Bu tidur katanya kan. Kalian pernah tak kalau mau tidur itu nengok jam tak? Kemudian bangun tidur diperkirakan nggak jam berapa? Pernah tak ditanya tidur berapa jam? Tidur jam berapa? Oh iya ya Bu, mandi Bu. Pernah Kak mikir atau ngitung mau mandi berapa menit? Kalau nengok jam sekian berarti berapa menit ini? Iya ya Bu, nanti mereka menyadari oh ternyata iya ya Bu semuanya matematika. Oh Nah, gitu ya. kemudian dalam materi-materi itu sengaja kan kita tampilkan, kita ceritakan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang bilangan negatif sekalipun. Makanya di buku saya itu juga yang merupakan juga buku itu sebagiannya ada yang tulisan yang sudah kami kirimkan ke Batam Pos yang ditampilkan di waktu itu ada artikel, ada halaman yang di Batam Pos itu pembaca menulis ya. Nah, itu pernah kami kirimkan. Sampai saya ajak mereka dialog ketika pembelajaran bilangan positif negatif. Kalau positif itu adalah perilaku yang positif, yang baik. Negatif itu adalah perilaku yang tidak baik. Jadi kalau bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, hasilnya akan positif manakala positifnya itu lebih banyak. Lebih besar. Ya. Iya. Jadi karena untuk memahamkan mereka selalu juga saya gunakan tanda-tanda positif tuh. Oh, iya, gitu. Misalnya 4 kurang 6 gitu ya. 4-nya positif. 6-nya itu negatif. Kita hubungkan lagi dengan pelajaran IPA, elektron positif negatif itu kalau bertemu kan habis ya. Jadi yang ion. sisanya berapa? Kalau yang lebih banyak negatif, sisanya negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalau perilaku negatif kita lebih banyak, maka orang akan menilai kita negatif. Termasuk peraturan sekolah ya. Nah, itu tuh analoginya. Kemudian kalau perkalian dengan berapapun perkalian bilangan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya tetap negatif. Jadi kita berusaha bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita menghindari hal-hal yang negatif. Tapi jangan pula dalam pembelajaran kamu takut dengan soal bilangan negatif. Kadang-kadang kita arahkan seperti itu ya. Nah, kemudian lagi media pembelajaran, selagi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan media-media pembelajaran, ya kita pakailah. Kadang-kadang untuk bilangan positif negatif ini saya ambil tutup botol. Itu juga pernah saya tulis ya untuk PTK, penggunaan tutup botol dalam pembelajaran bilangan bulat. Jadi tutup botol dengan 2 warna yang berbeda, yang satu negatif, itu negatif. Jadi kita lakukan untuk penjumlahan. Itu di antara media. Bahkan saya lebih senang menggunakan media-media yang nyata yang ada di sekitar siswa ya, yang sudah dikenal. Iya. Jadi kita kemas dengan suasana yang menggembirakan juga. Jangan pula kita pakai media tapi tetap tegang gitu. Dan tidak lepas juga kan hati nih, mendidik ini kan dengan hati. Bukan otak mereka kita jejali dengan pengetahuan, tapi mereka tak paham-paham, hati mereka tak kita sentuh. Apakah mereka saat itu belum makan, belum sarapan, ada yang sakit. Jadi guru matematika tidak melulu menjejali pagi-pagi itu yang ditanyakan PR. Nanti pulang bekalnya PR gitu ya. Anak sudah merekam bahwa matematika itu PR. Nah, bagaimana kita, kalau saya di kelas selalu menyebut dan saya memberikan PR begini. Kalau latihan di kelas itu sudah semuanya bisa paham, itu tidak saya berikan PR, itu kan bonus bagi mereka. Nah, karena latihan di rumah itu kan untuk mereka mengulang dan membuat mereka mengerti. Kalau dia tidak mengerti, itu yang saya minta ulang, mereka buat lagi. Dan saya kalau memberikan mereka tugas di rumah, saya tidak menyebutkan PR, tapi oleh-oleh. Jadi ini oleh-oleh di rumah ya nak. Jadi anak-anak tuh merasa tidak ada kata hadiah kalau kita bukan beban ya. Masa tak mau oleh-oleh kan? Jadi anak-anak kan udah merasa ini yang lain kan, bahwa tidak ada PR tapi oleh-oleh. Dan ketika ada pun kita berikan PR yang kita sebut oleh-oleh, pas masuk bukan itu kita tanya. Siapa yang belum buat PR kan? Orang-orang, bukan anak-anak aja. Orang-orang tua juga merasakan bahwa matematika itu identik dengan PR. Padahal kan kita bisa pertanyaan yang lain. Dan jadi suasana itu bisa terbangun ya ke anak-anak sendiri bahwa masuk matematika, mereka mudah-mudahan otak mereka itu lapang, tidak merasakan suntuk, aduh PR belum siap. Kita tanyakan, walaupun ada yang belum siap kita tanyakan,
apa yang mereka tidak mengerti, mereka akan terbuka. Selalu saya pahamkan ke anak-anak, nah, ibarat orang sakit, datang ke dokter, tapi tidak tahu dan tidak mau mengatakan, menyampaikan ke dokter sakitnya apa, bisa nggak dokter memberikan saran apa? Nah, begitu juga kalian, kalau tak mengerti, tapi tak tahu yang mana tak mengertinya dan tidak mau menyampaikan, ibu pun tak bisa nyampaikan mana tak mau dan tidak kalian mengerti. Jadi kita membangun inilah keterbukaan lah dengan anak-anak dan memahami kondisi mereka, ada leluconnya, humornya yang sehat lah, bukan yang ini. Kadang teka-teki itu mudah aja. Apa misalnya jeda-jeda waktu itu ya, pagi udah siang. Nah, sekarang teka-teki, ibu dulu. Nanti mereka yang teka-teki. Misalnya sebutkan 5 jenis barang yang di dapur yang di akhir hurufnya huruf M gitu ya. Mereka baskom Bu, ya itu satu contoh ya, bukan jawaban. Ada satu contoh sih, mereka drum. Ada mereka tak bisa kan? Jadi saya bilang kalau udah semuanya tak bisa, Bu, kami tak bisa apa Bu? Jadi saya jawab kuali hitam, panci hitam, yang itu nanti mereka akan ketawa. Nah paling tidak kan ada ininya kan? Ya, baik. Ya jadi itu tadi bahwa walaupun tidak dengan pantun, tapi bisa dengan cara yang lain, dengan media yang ada seputar, kemudian dengan teka-teki, dan yang paling penting adalah bagaimana membuat hati mereka senang. Jadi begini, Bu Laila, ini kan matematika punya yang namanya TIK ya, tujuan instrumental khusus kan, punya tujuannya. Pantun ini, ya bagaimana Bu Laila mensinkronkan pantun ini agar sesuai dengan tujuan itu? Nah, ini yang jadi, apakah efektif ini? Nah, kalau dulu ya kita mengenal TIK, TIU ya, TIU, TIK. Kalau sekarang itu ada capaian pembelajaran namanya. Jadi berganti kurikulumnya. Ya, kurikulum kita zaman dulu tuh. Capaian pembelajaran. Nah, jadi lebih simpel dan kita guru lebih leluasa dalam mengemasnya. Walaupun di rencana pembelajaran itu, di perencanaan pembelajaran itu kita tidak sebutkan bahwa menggunakan pantun, tapi langkah-langkah kegiatan guru itu kita sendirilah yang ini kan mengkombinasikannya lah, bahwa ini gunakan pantun gitu ya. Jadi tergantung materi itu apa, kemudian capaian pembelajarannya apa. Seperti tadi saya katakan, kalau materinya menyangkut bangun segi 4 ya saya gunakan pantun apa gitu ya. Kemudian kalau yang layang-layang, biar mereka ingat yang pelajaran layang-layang, ajak nyanyi lagu layang-layang biar mereka senang juga. Nah, jadi bagaimana ini sesuai dengan capaian pembelajaran itu lebih pada langkah-langkah, dan pada materinya itu juga kita lihat biar sesuai tadi ya, misalnya dengan lagu kah, peti lingkaran tadi, itu aja yang saya susun. Coba Bu, kita penasaran Ibu, ya. Barangkali pendengar juga penasaran. Coba Ibu buat contoh sebuah pantun yang jelas materinya itu, biar kita mendengar ya. Ya. Seperti, seperti tentang segitiga umpamanya, ya kan, atau segi 4, atau. Ya, jadi karena ini udah pernah saya tulis, saya juga merasa lebih afdal saya membuka yang memang sudah ada ya. Misalnya materi bilangan. Buah berangan tidak berduri. Nah, kemudian ya buah berangan tidak berduri. Tak berduri memang buahnya. Yang di luarnya tak berduri, yang di dalamnya tak berduri kan. Gitu. Buah berangan tidak berduri, hendak dipanjat duduk di dahan. Materi bilangan kita pelajari bilangan bulat dan pecahan. Jadi contohnya materi jadi bilangan itu kan sebagai pengantar ya. Bilangan bulat kita pelajari, itu bilangan bulat dan pecahan. Ada ya, oke. Itu yang berupa ini ya, yang bersifat materi bilangan. Terus sebagai pembukaannya. Yang satu lagi, yang lain selain itu. Ya, saya ini kan dulu ya, yang lebih ke materinya. Nah, misalnya pada materi aritmatika sosial, beli durian di tepi jalan, kulit durian tentu berduri. Ada pembelian, ada penjualan, itu kegiatan sehari-hari. Memberikan ke para peserta didik bahwa di dalam pembelajaran aritmatika sosial itu ada penjualan, ada
Gimana Bu? Nggak ada Pembelian. makan durian tepi jalan. Ya. Terus Kulit durian tentu berduri. masih berduri. Ya. Jadi kalau makan durian jangan makan sambil berdiri. Ya, gitu harus duduk ya. Itu pesan-pesan yang Ya, utamanya. bentar Bu. Ini sayang nanti kita lewatkan. Kasihan yang bukan kasihan ya, kita menghargai orang yang memberikan pertanyaan lewat Facebook. Ada Dedi BSK, Dedi besok atau Basuki. Nih, jadi Jangan jadi busuk ya. apakah benar belajar matematika pakai pantun bisa bikin otak lebih cepat ingat rumus? Bagaimana tanggapan Ibu? Ya. Jadi tergantung rumus yang diberikan juga ya. Jadi kalau ini pemahaman yang saya berikan, ini satu lagi saya sampaikan dari materi ya. Nonton bazar di Kampung Boyan. Ini sengaja saya ambil daerah Kampung Dabuk. Boyan di Dabuk dah. Ya, nampak bergaya, pengunjungnya penjualan besar dari pembelian. Itulah dia untung namanya. Oh, pembelian penjualan besar dari pembelian. Iya. Nah, jadi terus? itu namanya untung. Jadi anak-anak kan tahu, oh mudah-mudahan itu bisa membuat dia ingat, ibu kan pernah pantun yang besar pembelian penjualannya, berarti itu nanti namanya untung. Gitu Berarti ya. pelajaran ekonomi juga itu Bu, masuk situ. Matematika kan ada aritmatika sosial. Oh iya, yang iya. ada untung, ada Rugi. Nah, terus? kemudian kalau Jadi tadi tuh, apakah ya otak kita bisa lebih cepat ya. mengingat rumus dengan pantun itu? Jadi kita kan begini, memahami otak kita itu ada otak kiri, otak kanan ya. Otak kiri itu kan selalu terkesan kaku, bukan kaku lah ya, misalnya terstruktur rapi ya, kayak matematika, orang-orang yang senang matematika itu kan rata-rata memang otak kirinya yang jalan ya. Harus jelas, pas semua, harus runut ya, gitu. betul. Namun ketika kita belok ke pantun, ke seni, itu kan lari ke otak kanan. Jadi otak kita itu kalau kiri aja kan capek, tangan kita aja lah. Kalau yang kerja tuh kanan aja, berat pun kita angkat sendiri pakai tangan kanan, dorong pakai tangan kanan, nyapu aja pakai tangan kanan aja nggak bisa kan? Harus bantu kiri. Harus dua. Ya. Jadi otak kita kalau kiri aja kita pakai untuk belajar, yang kanan itu tidak dipakai, maka itu membuat kita tuh bosan kan. Itulah kita harapkan dengan adanya pantun, lagu, otak itu akan terbantulah, ada keseimbangan kiri kanan. Jadi alhamdulillah setelah berkembang pembelajaran kurikulum berikutnya, kan baru ada kita dengar adanya ice breaking di dalam pembelajaran. Padahal dengan pantun, dengan lagu itu juga itu salah satu ice breaking juga. Nah, jadi tidak hanya ice breaking kita lihat harus pakai musik, senam dan sebagainya, tapi lagu juga ice breaking, pantun juga kita jadikan ice breaking. Jadi itu kita harap bisa membuat otak anak-anak itu enjoy, dan kalau mengena dengan materi hari itu, pantun kita, lagu kita kan itu bisa membuat mereka mengingat kan. Jadi rumus berapapun sulitnya bisa teringat gitu ya. Sekali lagi ya tergantung bagaimana kita mengemasnya, dan kadar otak orang-orang tertentu kan memang sudah ada juga nih, walaupun ada teori mengatakan selama dia belajar terus dia akan bisa. Tapi dengan berbagai faktor, ada orang yang memang sudah menyerah nih dengan pembelajaran tertentu. Itu juga mungkin bukan di tangan kita, walaupun pakai teknik apa, bisa jadi dia memiliki kemajuan nanti setelah bersama guru-guru lain, bisa jadi di tingkat SLTA-nya. Ada yang menyenangi matematika baru sadar senang itu setelah SMA kan. Jadi kita juga dengan ada pengecualian juga. Namun itulah usaha kita, selama kita bisa ya kita lakukan, tapi tidak menjamin bahwa semuanya akan berubah. Saya sampaikan sebuah pantun yang berisi rumus, gitu, biar supaya nyambung dengan pertanyaan Ya, Basuki ya. Ya, saya nggak gimana Bu? Ya. Hendak membaca surat kabar. Terus? Surat kabar letak di ranjang. Dengan menggunakan panjang kali lebar, kita dapatkan luas persegi panjang. Oh begitu. Saya juga punya pantun Bu. Ya. Jadi makan durian
jangan berdiri. Iya. Ya. Walaupun jualnya di pinggir jalan. Iya. Ada diameter, ada jari-jari. Iya. 2 VR, rumus luas, keliling lingkaran. Itu juga bisa. Luar biasa. Jadi tambahan nih kan. Iya. Untuk lingkaran. Ya, gitu. Luar biasa. Jadi para pendengar sekalian, ya itu session kedua kita. Nanti kita akan close ya bagaimana mengajar dan belajar matematika dalam proses pembelajaran. Ternyata dengan pantun ini, seperti pertanyaan terakhir tadi, yang selama ini matematika menggunakan otak kiri, ternyata bisa diefektifkan di otak kanan, sehingga lebih membuat siswa itu enjoy, sehingga rumus itu lebih mudah diingat. Baik para pendengar sekalian, ya khususnya para pelajar yang membutuhkan tentu ya, materi tentang ya, pembelajaran ini, kita rehat sejenak dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pandawa Radio. Ya, baik para pendengar sekalian, kita lanjutkan sesi terakhir dari materi matematika berias lagu dan pantun bersama Bu Laila dalam program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Tahir, kilasan ke-12. Baik Bu Laila, sesi terakhir ini paling sedikit ada 2 yang ingin saya tanyakan. Pertama, karena ide ini ya barangkali kita bersangka baik bahwa ada juga orang yang punya ide ini, cuma yang menulis yang ya kita tahu Bu Laila ini. Ya. Nah, bagaimana menurut Bu Laila ya, agar pembelajaran model ini bisa tidak diangkat menjadi sebuah sistem pendidikan secara nasional ya? Oke, baik. Sebelumnya saya masih dengan 2 PR tadi. Ada rumus ya? Ya, jadi pernah saya tulis juga di dalam ember si bunga Cina, batang dikerat sudah bertunas. 2 PR rumus kelilingnya, PR kuadrat menghitung luas. Oh, sambungan dari tadi pantun saya itu. Oke. Jadi kalau bicara mengenai pantun ini untuk pembelajaran ini, karena sekarang sudah lebih leluasa ya, seorang guru bagaimana memberikan pembelajaran di kelas itu, bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam ini, yaitu pembelajaran itu bermakna, kemudian pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Jadi berkesadaran ya kita memberikan pemahaman lah kepada peserta didik, dan dalam keadaan mereka sadar bahwa saat itu mereka belajar apa. Kemudian bermakna artinya kita memberikan penjelasan atau mengajak mereka memahami pembelajaran ini punya makna apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menggembirakan ya dengan olah rasa, olah hati, kemudian olah pikir, olahraga. Jadi dalam pembelajaran itu harus walaupun di kelas iya, jadi hati, rasa, pikir, raga itu harus bergerak. Gitu. Jadi itu akan lebih mudah nih ketika kita mau menggunakan pantun, menggunakan lagu yang kita hubungkan dengan pembelajaran ataupun sebagai ice breaking tadi. Berarti tinggal kita saja mau menggunakan apa gitu. Kalau lagu kayaknya udah banyak yang menggunakan. Kalau pantun saya rasa itu juga walaupun mungkin masih untuk selingan, tapi lama-lama kan bisa kita jadikan sebagai media juga ya dalam pembelajaran. Jadi insya Allah bisa. Oke, ini ada satu lagi nih, mudah-mudahan terakhir ini. Randy Pep. Nah, dia menanyakan gini, kalau tadi masalah pantun, ini masalah lagu. Lagu apa yang cocok untuk menggambarkan rumus rumit tapi hati tetap semangat? Oke, ya sedikit mengenai lagu juga nih, masih silakan kita bisa bonus. Kita sebenarnya selama ini dengan lagu itu kurang kita sadari bahwa lagu itu ternyata bisa berpengaruh bagi jiwa seseorang. Ya. Hari ini lagu anak-anak yang seharusnya membangun semangat anak-anak, memberikan pembelajaran ke anak-anak, begitu juga lagu-lagu perjuangan kita yang berupa doa-doa dan harapan para pejuang, para penulis lagu saat itu,
sepertinya terkikis dengan lagu-lagu sekarang yang kadang-kadang Lagu-lagu nadanya pesimis ya. Nada pesimis, syairnya juga kadang Iya. yang merusak Dan jiwa. kalau itu diulang-ulang oleh anak kita, itu menjadi jiwanya dan bisa jadi doa akan mencapai Ya. apa yang seperti mereka ucapkan. Ya, betul. Sehingga lagu-lagu anak-anak itu kita bangkitkan kembali. Kemudian memilih lah lagu-lagu mana, lagu-lagu perjuangan. Saya tuh senang ini juga mengingatkan anak muda. Contoh gini, kalau lagu Bangun Pemudi-Pemuda itu kan ada di bait keduanya itu, sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, itu kan? Ya. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Itu kan pesan-pesan. Kalaulah kita bedah syair lagu itu jadi diri anak-anak kita, itu sangat efektif. Nah, jadi itu mari kita galakkan lagi juga mengenai lagu. Nah, lagu-lagu yang bisa mengubah rumus yang sulit itu rumit itu jadi mudah. Nah, di sini kan kita katakan bahwa lagu itu untuk pengantar, lagu itu sebagai media, sebagai sarana. Bukan berarti dah tahu lagu langsung merasa bahwa soal itu bisa kita dapatkan. Namun untuk belajar matematika dalam menghitung ini, rumus-rumus dan sebagainya yang kita kuasai itu tidak boleh tidak rumus-rumus dasar yang selalu kita katakan. Kalau saya selalu juga menyebutkan pagi kataku, pangkat bagi, kali tambah kurang. Ada juga yang mengatakan kabataku, kali bagi tambah kurang. Nah, jadi itu adalah modal dasar yang harus dimiliki. Itulah tadi ketika anak sudah benci misalnya ya, sampai segitunya dengan matematika karena trauma masa lalu dan sebagainya, nak menghafal atau untuk mempelajari rumus-rumus dasar atau hitung-hitung dasar itu pun mereka muak kan, karena hati mereka sudah menolak. Tapi dengan lagu tadi di dalam pembelajaran kita gunakan, paling tidak bisa mencair dan buat mereka merasa, oh matematika nih menyenangkan juga ya. Nanti hati mereka itu bisa kita sentuh sehingga ada rasa atau keinginan mereka untuk melancarkan penjumlahan. Jadi dengan kesabaran kita menghadapi mereka, tidak langsung yang salah itu kita marah atau kita gunakan kata-kata yang buat mereka kesal atau mereka jadi menolak. Namun bagaimana dengan kata Raja Ali Haji dalam Qidam 12, barang siapa yang perkataannya lemah lembut akan orang mengikut ya. Ya. Barang siapa yang perkataannya kasar maka semua orang akan gusar. Begitu juga peserta didik kita. Kita gunakan pantun lagu juga, tapi perlakuan kita terhadap mereka itu ternyata berjarak, kemudian tidak melayani. Bagaimana mereka mau belajar? Nah, kita manusia sebagai makhluk menjalankan proses, bukan menentukan hasil. Selama kita memperlakukan mereka dengan baik, kemudian dengan seharusnya, yang menentukan hasil itu adalah Yang Maha Kuasa. Jadi kita bahagia kan? Tapi kalau kita dituntut mengajarlah matematika sampai anak paham semuanya, dapat nilai tinggi, itu jadi proses. Dan ketika proses ini peserta didik kita itu melakukan, peserta didik kita itu bertingkah laku yang baik, maka itu kan sudah ada nilai. Apalagi penilaian kita itu tidak semata-mata angka, tapi bagaimana karakter mereka. Mereka punya alat tulisnya yang dibawa, itu udah ada penilaian. Setiap kita masuk kan ada penilaian, sehingga jangan sampai pula menganggap dengan pakai lagu otomatis semuanya jadi berubah. Semuanya bertahap, berproses dan mempunyai peran terbesar sebetulnya. Peran membesarkan peran lewat lagu ini untuk lebih membuat belajar matematika itu menjadi senang. Baik para pendengar sekalian, tadi sudah sampaikan bahwa matematika adalah lebih kepada mengaktifkan otak kiri, tapi dengan berpantun dan lagu maka otak kanan dihidupkan, karena otak itu memang harus dimanfaatkan maksimal, dan itulah harta terbesar yang diberikan Allah SWT. Maka belajar dengan gembira itu mengefektifkan otak. Sebetulnya matematika dan pantun itu
tanpa kita sadari dasar-dasar pantun itu ada matematikanya, ya. Tapi kita ini ya sudah melupakan itu. Malah kita dulu ya tadi seperti pantun 2-3 kucing berlari itu kan ngetop tuh bagi kita tuh. Betul. Ya, untuk bagi anak SMP lah yang masih baru puber ya. 2-3 kucing berlari manakan sama si kucing belang gitu ya. 2-3 dapat dicari manakan sama di kau seorang. Itu lagi kasmaran ya. Ada lagi pantun yang ya sekarang kita jarang lah orang. Ya, anak-anak ya SMP ini bukan pengalaman kawan ya. Apa kalau dia nulis surat 4 kali 4 16 sempat tak sempat harap dibalat. Itu dia ya, sekarang udah jalan kan 1.2 koma. Itu sekerat tuh. Iya. 1.2 koma. Ya. Sekerat itu cuma. Si cantik siapa yang punya? Emangnya itu ya. Ini bukan tinta membuat titik, bukan titik membuat tinta, tapi tinta membuat titik, kan ada tuh. Itu sambungannya apa? Kalau dulu ya anak-anak dulu bukan cantik membuat cinta, tapi cinta membuat cantik. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Laila. Ya, ternyata matematika dan pantun itu sudah bersahabat sejak dulu dalam tanda kutip. Cuma lebih dikembangkan dalam bentuk yang lebih praktis dalam pembelajaran matematika. Baik para pendengar, itu pesan-pesan Bu Laila ya yang sudah menghadirkan ke tengah kita bagaimana belajar dan mengajar matematika dengan beriaskan lagu dan pantun. Demikian saja para pendengar, terima kasih atas segala perhatiannya, terutama bagi yang berpartisipasi dan para kru Pandawa dan semuanya. Ya, sampai bertemu kembali dengan saya di acara Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan para tokoh bersama Mas Nur Tahir di kilasan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa Mitra Pandawa, kita sudah sampai di penghujung perbincangan pagi ini. Begitu banyak inspirasi dan semangat baru yang kita dapatkan dari obrolan seru bersama Ibu Laila SPD tentang bagaimana matematika bisa jadi lebih hidup dengan pantun dan lagu. Siapa sangka, angka dan rumus ternyata bisa dibalut keindahan kata dan irama yang membuat belajar jadi menyenangkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Laila atas waktu dan inspirasinya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda Mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Jangan lupa terus ikuti program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Nur Tahir setiap Selasa pagi untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus jadi pribadi yang menginspirasi.